Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Kesempatan pagi hari ini kita akan kembali membahas pokok bahasan potensi sumber daya tanah. Materi ini adalah perluasan dari materi di classroom yang sudah kamu terima beberapa bulan yang lalu. Anak sekalian, mohon diperhatikan. Kita mulai. Potensi sumber daya tanah. Tanah merupakan tempat kita melakukan berbagai aktivitas. Di atas tanah, manusia bercocok tanam, membangun rumah, membangun jalan, dan lain-lain. Tanah juga menjadi bahan untuk membuat bangunan, jalan, dan lain-lainnya. Proses terjadinya tanah. Tanah terbentuk dari bahan induk atau batuan. Bahan induk ini dapat berupa bahan dari vulkanik atau batuan vulkanik, bisa juga dari batuan sedimen. Tanah yang terbentuk dari batuan beku berasal dari lava gunung berapi kemudian membeku. Batuan yang telah membeku terkena pengaruh cuaca terutama panas dan hujan, batuan hancur dan terbentuklah tanah. Hancurnya batuan dapat juga terjadi karena adanya tumbuhan yang akarnya mampu menghancurkan batuan. Tanah juga dapat terbentuk dari batuan sedimen. Batuan sedimen tersebut mengalami pemadatan menjadi keras dan kemudian hancur oleh pengaruh cuaca, baik suhu, hujan, kelembaban, dan lain-lainnya, kemudian menjadi tanah. Nah, kalian kita lanjutkan. Usia tanah. Tanah yang terus-menerus mengalami proses pelapukan akan makin tebal atau makin dalam. Dengan demikian, usia tanah dapat ditentukan dari ketebalan atau kedalaman tanah. Makin tebal atau dalam, makin tua usia tanah tersebut. Usia tanah dapat dilihat dari warna dan banyaknya lapisan atau horizon tanah. Warna tanah berubah menjadi tanah yang memiliki horizon tanah yang banyak dapat dikatakan tanah tersebut telah mengalami perkembangan lanjut atau berusia tua. Biasanya tanah yang berusia tua berwarna kemerah-merahan, sedangkan tanah yang muda berwarna abu atau kehitaman sesuai dengan batuan yang menjadi bahan atau asal pembentukan tanah tersebut. Itu mengenai usia tanah. Ini macam atau bagian-bagian tanah, itu pembagian tanah. A. Tanah dengan bahan induk vulkanik. Tanah vulkanik terbentuk dari mineral vulkanik yang dikeluarkan gunung berapi saat meletus. Material vulkanik yang dikeluarkan gunung berapi terdiri atas lava dan lahar. Lava adalah magma yang mencapai permukaan bumi melalui letusan gunung berapi. Istilah lava juga berarti aliran batuan yang cair yang mengalir dari kawah. Lahar adalah campuran air dan batuan yang menuruni lereng gunung berapi sebagai akibat adanya gaya gravitasi. Lokasi tanah vulkanik. Ini sebaran gunung berapi terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Itu melihat persebaran tanah vulkanik lokasinya. Tanah dengan bahan induk bukan vulkanik atau tanah tertier. Bahan induk dari tanah ini adalah bukan hasil aktivitas atau letusan gunung berapi. Tanah dengan bahan induk bukan vulkanik itu namanya tanah tertier. Lokasi tanah dengan bahan induk bukan vulkanik atau tanah tertier ini
Tuh, perhatikan sebarannya. Ya, dilihat, diperhatikan sebarannya. Kita lanjut. Yang berikutnya di bagian C-nya, tanah organik. Tanah organik terdiri dari tanah humus dan tanah gambut. Ini beberapa hal yang perlu diketahui mengenai tentang tanah humus. Perhatikan juga ciri-cirinya, kamu perhatikan pemanfaatannya. Perhatikan, dia sangat subur tanah humus. Kita lanjut, tanah organik. Sedangkan tanah gambut, tanah yang proses terbentuknya dari pembusukan tumbuhan atau bahan organik di daerah yang selalu tergenang air atau rawa-rawa. Ini cirinya, ini daerah persebarannya, anak sekalian. Kita lanjut, berbagai jenis tanah di Indonesia. Ada tanah gambut, tanah mergel, tanah kapur, tanah endapan atau tanah aluvial, tanah terra rosa, tanah humus yang subur, cocok untuk pertanian, tanah vulkanis juga subur, tanah padzol, tanah laterit, dan tanah pasir. Nah, sekalian, demikianlah jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Ini tugasnya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Ada 5 soal. Kamu perhatikan, kamu jawab dengan baik di buku latihan. Tidak usah dikumpulkan. Nanti bulan Januari insya Allah kita tatap muka. Kita akan kembali bahas lagi masalah tanah ini sekilas. Nah, sekalian, sampai sini saja PJJ kita pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di PJJ berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.